Pemirsa, penemuan 7 janin manusia yang diduga hasil aborsi membuat geger warga Biringkanaya di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerak cepat polisi berhasil mengungkap teka-teki. Tapi mengapa pelaku sampai hati melakukan aborsi hingga 7 kali? Tidakkah pelaku sadar akan resiko besar mengintai? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Entah budak cinta, cinta buta, atau apapun namanya. Tapi yang jelas perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah membuat geger warga seantero Jalan Pacerakang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di kamar indekos yang disewanya ini, Jumrianita alias Nita Mangengwa, 29 tahun, terkuak menyimpan 7 janin manusia. Janin-janin tersebut ditemukan si impunya indekos Nulfah Anugrahwati pada Ahad malam 5 Juni 2022. Tidak menyangka, saya menangisnya bukan karena takut sama masalah atau dipanggil mondar-mandir polisi, cuma karena sayang sekali sama ini anak. Keluarga juga iya, dia. Sudah kayak adik. Gitu. Itu saya sesali. Butuh waktu bagi polisi menemukan keberadaan Nita, sebab disebutkan Nita sudah hengkang keluar kota. Meski begitu, sejumlah barang Nita masih di tempat Nulfah. Nita pun masih menunggak 6 bulan sewa kamarnya. Ini pula yang mendorong Nulfah membereskan kamar yang disewa Nita hingga terbongkarlah kasus ini. Sepanjang perburuan itu, berbagai spekulasi beredar. Benarkah ke-7 janin manusia yang ditemukan tersebut keluar dari perut Nita semata? Tidakkah pelaku memikirkan resikonya? Mungkinkah Nita melakukan praktik aborsi ilegal? Tapi kalau melakukan 7 kali aborsi itu, selain resiko terkena kanker mulut rahim, sulit nantinya infeksi-infeksi lain juga akan merusak bagian-bagian daripada rahim, ya. Kemudian karena serviksnya terjadi perlukaan, mudah sekali. Apalagi ini 7 kali berganti-ganti, apalagi kalau dia sampai berganti pasangan, maka resiko CA serviksnya tertular virus HPV 16-18 ya itu juga akan sangat besar. Di samping itu HIV/AIDS dan seterusnya. Sampai saat ini kita dapatkan dari pasangan itu sendiri Sejak tahun 2012 dan baru putus kontak sekira bulan Juli 2021. Jadi di WA-nya tuh diblok oleh yang tersangka laki-laki. Dari situlah dia memutuskan untuk pindah ke Konawe dan kerja di salah satu perusahaan di Konawe. Sepandai-pandai Nita menghindar, akhirnya tertangkap juga. Nita ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu 8 Juni 2022. Dari sini terungkap jika Nita kali pertama melakukan aborsi pada 2012 silam. Kala itu, Nita yang baru berumur 19 tahun hamil di luar nikah. Semenjak itu, Nita seakan akrab dengan aborsi yang terus dilakukannya hingga 2017 lampau, atau setidaknya sudah 7 kali aborsi. Kalau aku lihat sampai 7 kali kemudian janinnya itu ada, berarti kan dia sudah berbentuk. Berarti kan hamilnya sudah lebih besar daripada 8 minggu. Kalau 8 minggu cuma darah. Kalau 7 kali dan sudah ada tempat kuburannya, berarti janinnya juga sudah 14-16 minggu. Nah itu mungkin dengan obat-obatan itu akhirnya merangsang kontraksi uterus, akhirnya si janinnya keluar. Kalau memang karena rasa malu, maka mereka akan langsung menguburkan misalnya. Lalu kenapa kok janin-janin ini tidak diaborsi waktu masih muda, apalagi dia seorang dari tenaga medis. Jadi ada keanehan di mana janin ini dibiarkan bernyawa. Setelah bernyawa baru dilakukan aborsi. Apa yang diharapkan dengan membunuh nyawa?
2012, namun ternyata di 2013 hamil lagi, 2014 hamil lagi, sampai dengan 2017, terus terakhir 2017. Dan itu box-box yang berisi box plastik, kardus yang berisi box plastik itu dibawa kemana-mana, pindah-pindah kos, dan inilah kos dia terakhir. Makanya kalau kita tanya dari warga sekitar di tempat kos dia terakhir itu, tidak ada aktivitas itu. Memang benar tidak ada aktivitas dia di situ, tidak pernah melakukan aktivitas untuk aborsi mereka itu antara pacarnya sama dia. Karena aborsi itu terakhir 2017 dilakukan di tempat kos yang sebelumnya. Nita Mangengwa mengaku ia sengaja menyimpan ketujuh janinnya tersebut karena hendak dikuburkan di kampung halamannya di Toraja. Nita pun mengungkapkan alasan mengapa tak kunjung menguburkan janin-janinnya ini karena menunggu pacarnya yang bernama Salmon datang melamar dan menikahinya. Namun hingga 10 tahun menanti, Salmon tak kunjung melamar Nita, apalagi menikahinya. Di balik semua ini, bukan tidak mungkin tekanan psikologis kini menghinggapi Nita. Yang jelas itu dia tidak akan menghargai lagi suatu kehidupan gitu loh. Toh gue juga udah beberapa kali melakukan aborsi, ya kalau jadi, kalau enggak. Jadi dia juga nanti kelak ya, rasa sayangnya sama si anak itu juga nggak seperti ibu. Mungkin dengan mudahnya dia memberikan kepada orang lain anak itu, kalau dia tidak mau memeliharanya ya, yang efek psikisnya. Perempuan seringkali menjadi korban yang bersifat redundant. Saat kemudian dia sudah menjadi korban secara seksual gitu ya, ataupun secara relasi, seringkali mereka juga harus bisa menahan diri untuk dapat mempertahankan diri dalam konteks stigma di masyarakat. Yang ketiga adalah seringkali dalam konteks ini masyarakat menganggap hubungan mereka adalah sebagai aib. Maka jalan keluar satu-satunya adalah saat kemudian secara instan mereka mengambil jalan aborsi. Yang keempat adalah kita harus bisa menyadarkan dalam konteks ini relasi yang bermuara pada hubungan yang bersifat toksik itu tidak baik itu dalam konteks dalam hal ini mungkin perempuan sebagai korban atau kemudian saat kemudian mereka memiliki anak di luar pernikahan. Karena itu untuk menilai lebih lanjut, kita perlu sekali pemeriksaan kejiwaan. Dari pemeriksaan kejiwaan kita bisa menilai, oh memang sakit jiwa. Siapa yang sakit jiwa? Kenapa akhirnya dua-duanya setuju? Kasus Nita dan aborsi 7 janin yang pernah dikandungnya seharusnya menjadi pelajaran penting tentang bagaimana menghargai arti kehidupan. Selain itu, pelaku aborsi yang dinilai menabrak norma hukum dan agama akan menghadapi dampak psikologis dan fisik yang tak ringan. Orang tua yang mempunyai muridnya sudah mulai mengalami pubertas, yang laki mengalami ejakulasi yang pertama, kemudian yang perempuan mengalami menars atau menstruasi yang pertama ya. Jadi dua-duanya sudah ini, tolonglah dekati mereka, bimbing mereka ya dengan memberikan pendidikan seks ya, pendidikan jangan seks deh kalau Anda takut dengan kata seks, kesehatan reproduksi, bahwa dia itu sudah bisa hamil, sudah bisa, yang laki-laki itu yang sudah, kalau sudah mimpi basah sudah bisa menghamili. Sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral, nilai-nilai agama harus diberikan, pendidikan kesehatan reproduksi harus diberikan, kemudian perlindungan diri khususnya kepada yang perempuan, resiko-resiko apa kamu kalau hamil, bukan hanya malu oleh keluarga besar, tetapi juga resiko-resiko secara fisik yang tadi saya jelaskan dan secara kejiwaan.